Hai. Halo teman-teman Pola Desain Studio. Kalian setuju nggak sih? Di tahun 2003 ini banyak banget desain bangunan berkonsep industrial. Mulai dari rumah tinggal, tempat usaha, hingga fasilitas umum. Sama seperti klien kita kali ini nih teman-teman. Beliau berkeinginan membangun hunian 3 lantai dengan konsep industrial. Berbentuk persegi panjang dengan luas lahan 393 meter persegi dan luas bangunan di 386 meter persegi. Penasaran seperti apa? Yuk, mari kita bahas. Eits, sebelum kita bahas lebih dalam, alangkah baiknya jika teman-teman meluangkan sedikit waktu untuk pencet tombol subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan inspirasi serta pengetahuan di bidang arsitek. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pola Desain Studio. Terima kasih. Omah ramah. Kata ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya hunian yang ramah lingkungan. Hari ini mengimplementasikan dengan penggunaan bahan material lokal ya teman-teman. Pertama yang mau kita bahas adalah konsep perubahan masa pada omah ramah ini, yaitu from flow function, yang artinya bentuk yang mengikuti fungsi. Menggunakan modal atap lanai yang dibuat tidak simetris karena respon dari iklimatologi pada lingkungan. Untuk penutup atap dari omah ramah ini, menggunakan atap sirap bitumen yang dikombinasikan dengan solar tuf pada bagian rooftopnya. Untuk tampilan depan dari omah ramah ini, menggunakan material-material lokal berupa bata ekspos yang ditata secara timbul dan beri rama agar terlihat menarik. Untuk mengoptimalkan cahaya masuk ke dalam bangunan, omah ramah ini juga menggunakan kusen yang lebar dan tinggi agar ruangan tetap terang. Pada atas kusen lantai 1 terdapat bata yang diekspos menyilang agar udara bisa masuk ke dalam ruangan ya teman-teman. Yang tidak kalah menarik dari tampilan depan yaitu terdapat kusen yang memanjang di bagian sisi teras dengan finishing dinding beton ekspos untuk menambah nilai estetika pada omah ramah ini ya teman-teman. Pada sisi fasad bagian timur dari omah ramah ini terdapat taman pada lantai 1 dengan penutup pagar menggunakan roster. Selain itu, material fasad yang digunakan pun masih sama dengan sisi depan. Akan tetapi, pada fasad lantai 2, penataan bata eksposnya berbeda ya teman-teman. Karena ini salah satu respon terhadap iklimatologi site. Yang mana dengan penataan bata tersebut mampu memberikan sinar matahari masuk ke dalam bangunan ya teman-teman. Untuk bagian luarnya kelihatan menarik ya teman-teman. Bagaimana dengan bagian dalamnya ya? Daripada kita sama-sama penasaran, mari kita masuk ke dalam bangunan. Sebelum masuk ke dalam bangunan, alangkah baiknya mampir dulu ke teras nih teman-teman. Pada lantai teras ini menggunakan granit motif kayu. Mungkin dari teman-teman Pola ada yang bertanya nih, kenapa ya kita merekomendasikan pakai granit? Kenapa tidak menggunakan lantai kayu aja? Jawabannya adalah karena bangunan omah ramah ini berada di Indonesia, dan di Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga untuk memakai lantai kayu pada bagian teras dikhawatirkan ketika hujan terus-menerus akan menyebabkan kerusakan pada lantai kayu. Untuk ukuran teras pada omah ramah ini memiliki ukuran 2x6 dengan fasilitas 2 kursi duduk dan 1 meja. Terdapat juga taman pada samping omah ramah ini, berfungsi untuk menambah rasa sejuk pada area teras nih teman-teman. Taman yang berukuran 3,6 x 1,8 meter ini terdapat tanaman pakis Brasil dengan lampu sorot di bawahnya, yang menjadikan taman ini lebih menarik nih teman-teman. Begitu kita masuk ke ruang dalam dari omah ramah ini, karakter dari bangunan ini sangat terasa nih teman-teman. Hal ini diwujudkan dengan penggunaan material lokal berupa bata ekspos dan juga beton ekspos pada ruangan. Selain itu, terdapat juga kabinet pada sisi ruangan yang berfungsi untuk menaruh pernak-pernik si pemilik rumah. Oh ya, untuk ruang tamu ini berukuran 5x5 meter ya teman-teman. Dan juga ditambahkannya permainan kisi-kisi yang menjadikan ruangan ini lebih menarik dan memberikan kesan ruangan yang tinggi. Penggunaan tegel sebagai penutup lantai akan memperkuat konsep industrial. Selain itu tentunya,
penggunaan lantai tegel untuk menjadikan ruangan ini tambah sejuk ya teman-teman. Pada bagian langit-langit ruang ini, menggunakan dak beton yang diekspos dan ditambahkan instalasi pipa listrik yang dicat dengan warna hitam. Hal ini menambah karakteristik industrial pada bangunan ini ya teman-teman. Setelah selesai membahas ruang tamu, sekarang kita akan menjelaskan ruang yang menjadi jantung rumah ini. Yap, betul, ruang tengah atau ruang komunal. Pada ruang komunal ini berukuran 7,5 x 6,7 meter dengan fasilitas satu set meja makan dan satu set sofa. Pada sisi depan interior terdapat kabinet TV, dan pada belakang TV terdapat gorden yang lebar dan tinggi. Untuk sisi samping ruang komunal ini terdapat lemari ambalan dengan material besi holo dan kayu untuk menaruh barang-barang si pemilik seperti foto, buku, dan juga vas bunga. Pada area dapur ini terlihat simpel ya teman-teman. Dapur dengan ukuran 2,5 x 2 meter ini terdapat kitchen side dan kabinet-kabinet untuk menaruh bumbu-bumbu atau alat dapur. Material finishing yang digunakan adalah HPL dengan motif kayu. Instalasi listrik pada area dapur ini diekspos dengan pipa warna hitam yang menyambung sampai langit-langit area dapur. Selain itu, langit-langit pada area dapur terdapat lampu sorot yang diarahkan ke tembok dan kabinet dapur. Tentunya ini akan menjadikan ruangan tambah menarik. Oh ya teman-teman, jika kita lihat finishing material yang dipakai pada ruang komunal ini masih selaras dengan material yang dipakai pada ruang tamu. Untuk langit-langit pun masih sama, menggunakan dak beton yang diekspos. Pada samping area dapur terdapat toilet dengan ukuran 1,5 x 2 meter. Dengan fasilitas satu kloset duduk, shower, dan juga ambalan untuk menaruh peralatan mandi. Untuk lantai, menggunakan keramik berukuran 30 x 30 cm. Dan untuk mengoptimalkan sirkulasi udara pada toilet ini, menggunakan bata ekspos yang ditata menyilang. Elemen penutup pada ruang komunal dan garasi ini menggunakan roster kayu. Pada bagian bawah dan atas roster terdapat kabinet untuk menyimpan barang-barang si pemilik. Selain itu, ditambahkannya lampu spotlight pada bagian kabinet sehingga mempertegas dan mempercantik roster, serta memberikan kesan yang hangat pada ruang komunal ini. Pada area komunal ini juga terdapat sebuah pintu yang berfungsi sebagai pintu servis. Di balik pintu servis ini, terdapat satu teras kecil pada samping rumah, dengan ukuran 1 x 1 meter. Yuk kita lanjut ke garasi yang berada di samping teras ini ya teman-teman. Area garasi ini terhubung dengan area komunal ya teman-teman. Pada area garasi ini berukuran 7 x 4 meter dengan kapasitas 1 mobil dan 3 motor. Selain itu, terdapat kabinet untuk menaruh peralatan seperti helm, jaket, sepatu, dan lain-lain. Pada bagian luar dari garasi ini, terdapat area carport yang menggunakan lantai granit bertekstur. Dan pada bagian atapnya menggunakan rangka holo yang dikomunikasikan dengan penutup solar tub untuk struktur utamanya.
Dan untuk mempercantik atap, ditambahkannya papan kayu tipis pada bawah solotaf dengan tebal 2 cm yang dikaitkan dengan rangka holo. Untuk pencahayaan pada malam hari, terdapat lampu downlight pada sisi kanopi. Pada lantai 1 ini, terdapat satu kamar tidur utama yang memiliki ukuran 5x5 meter. Kamar ini dilengkapi dengan fasilitas satu kamar mandi dalam. Untuk dinding kamar tidur ini, menggunakan dinding beton expose dengan permainan tali air, yang tentunya akan menambah nilai estetika pada kamar ini ya teman-teman. Penggunaan material HPL yang dikombinasikan dengan lampu LED strip akan memberikan kesan kehangatan. Selain itu, terdapat juga lemari kabinet pada samping tempat tidur sebagai tempat menyimpan baju-baju si pemilik. Oh ya, untuk view pada kamar utama ini menghadap ke taman ya teman-teman, dengan bukaan menggunakan jendela geser. Dan pada bawah jendela terdapat meja ambalan untuk menaruh alat-alat kerja. Di area kamar mandi ini berukuran 2,3 x 1,5 meter yang memiliki fasilitas satu kloset duduk, satu shower, dan ambalan untuk menaruh alat-alat mandi. Untuk mengatur suhu pada ruang dalam Uma Rama ini, terdapat sebuah taman dengan ukuran 3,5 x 5 meter. Landscape pada area taman ini menggunakan tanaman rumput yang dikombinasikan dengan batu kerikil. Pohon yang dipakai untuk melengkapi taman ini menggunakan pohon pulei dengan lampu sorot di bawahnya, yang tentunya akan menambah daya tarik serta unsur keindahan pada area taman ini ya teman-teman. Posisi taman ini mampu memberikan cahaya alami ke setiap ruangan-ruangan Uma Rama ini, sehingga pada siang hari tidak diperlukan cahaya lighting lagi nih teman-teman. Gimana nih teman-teman perataan ruang-ruang pada lantai 1? Komen di bawah ya. Mari kita lanjut ke lantai 2. Sebelum kita ke lantai 2, untuk sirkulasi vertikal pada Uma Rama ini menggunakan struktur tangga baja WF dan besi siku dengan penutup anak tangga menggunakan kayu. Selain itu, untuk railing pada tangga ini menggunakan besi dengan diameter 8 cm yang dipasang pada setiap anak tangga. Ketika kita berjalan naik ke atas, view dari tangga ini sangat menarik karena elemen penutup pada samping tangga menggunakan bata yang diekspos dan di samping kiri tangga terdapat taman. Hal ini akan membuat suasana yang nyaman dan dingin pada area ini. Dan begitu sampai ke lantai 2, kita langsung dipertemukan area yang luas nih teman-teman. Pertama yang kita bahas pada ruang lantai 2 ini adalah ruang keluarga. Pada area keluarga ini terdapat satu set sofa dan meja ambalan untuk menaruh pernak-pernik si pemilik rumah. Pada sisi depan terdapat satu jendela menghadap ke halaman depan. Dan sebagai finishing pada ruang ini menggunakan bata expose dan beton expose yang diberi tali air pada setiap jarak 1,3 meter. Selain itu, jarak antara lantai ruang keluarga dan bata expose ini sekitar 1 meter. Untuk mengantisipasi ketika hujan, ditambahkannya batu-batu kecil agar air hujan yang masuk memiliki space sendiri ya teman-teman.
Untuk ceiling pada ruang ini mengikuti bentuk atap dari rumah ramah ini. Dan untuk pencahayaan pada malam hari menggunakan kombinasi lampu gantung dan lampu downlight. Oh iya teman-teman, terdapat juga jendela di bagian atas yang berguna untuk memaksimalkan cahaya alami yang masuk pada ruang keluarga ini ya teman-teman. Mari kita lanjut menuju kamar yang ada di sebelah ruang keluarga ini ya teman-teman. Untuk kamar ini berukuran 4,5 x 4 meter. Konsep kamar ini juga masih selaras dengan konsep bangunan rumah ini, yaitu dengan gaya industrial. Untuk langit-langit pada kamar ini menggunakan dak lantai 3 yang dikombinasikan dengan plafon drop ceiling. Dan dipasang beberapa titik lampu yang tentunya membuat ruangan semakin hangat ya teman-teman. Dan untuk memanfaatkan view pada ruang ini, terdapat bukaan yang lebar yang menghadap ke pemandangan area luar yang luas. Lanjut kita ke kamar anak nih teman-teman. Untuk kamar anak ini memiliki ukuran 3,5 x 4 meter dengan fasilitas lemari kabinet, satu bed tidur dan juga meja belajar. Untuk konsep kamar ini masih sama seperti kamar sebelumnya, bergaya industrial dengan permainan bata expose dan beton expose. Untuk pencahayaan alami pada ruang ini, terdapat satu jendela yang menghadap ke arah luar. Untuk kamar anak yang kedua, berukuran 4 x 3 meter dengan fasilitas satu tempat tidur dan satu lemari kabinet. Untuk mempercantik ruang ini, pada background tempat tidur ditambahkan kisi-kisi dan finishing dinding menggunakan beton expose. Pada samping kamar anak yang kedua tadi, terdapat musola untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Dengan elemen penutup menggunakan bata yang dipasang menyilang guna untuk memaksimalkan sirkulasi udara pada ruang ini. Dan untuk lantai musola ini menggunakan lantai finishing vinil yang tentunya akan menambah kenyamanan pada ruangan. Dan juga diharapkan pengguna semakin khusyuk untuk beribadah nih teman-teman. Fasilitas pada lantai 2 terdapat toilet yang berukuran 2 x 2 meter dengan satu shower dan juga satu kloset duduk. Pada area belakang lantai 2, terdapat tempat cuci dan juga area jemur. Oh iya, pada ruang tengah dari lantai 2 ini juga tersambung di area balkon sisi timur nih teman-teman. Setelah lelah mengunjungi setiap ruang dari rumah ini, kita sudah di puncak dari bangunan ini nih teman-teman. Pada area lantai 3 terdapat satu rooftop untuk bersantai dan menghilangkan rasa lelah. Di area ini, pemilik rumah bisa bersantai sembari meminum kopi dan menikmati pemandangan yang indah.
Selain itu, terdapat juga perpustakaan di lantai 3. Sembari membaca buku dan menikmati pemandangan yang indah adalah salah satu keinginan dari keluarga Omar Ramah ini. Setelah kita selesai membahas area indoor dan outdoor, rasanya kurang lengkap jika kita tidak memberikan total biaya yang dibutuhkan untuk membangun proyek kali ini. Perkiraan biaya untuk pembangunan pada Omar Ramah ini berkisar 1,3 M. Harga ini belum termasuk furnitur ya teman-teman. Oh ya, perlu juga digarisbawahi bahwa biaya pembangunan ini tergantung lokasi, karena setiap daerah memiliki harga yang berbeda-beda. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai segini ya penjelasan kita untuk proyek kali ini. Jika ada salah kata atau penjelasan kami yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and see ya.